Nastar ini enak loh guys, tidak terlalu lumer, tidak terlalu rapuh, ada kres-kresnya gitu. Dicoba resepnya yuk. Sudah subscribe Ninong Selina kan? Kalau sudah, terima kasih banyak ya. Bagi yang belum, subscribe sekarang ya, karena subscribe itu gratis ya. Bahan yang diperlukan yaitu margarin, saya menggunakan Blue Band, gula pasir halus, dan butter. Butternya saya menggunakan triangle atau butter segitiga. Untuk mengurangi rasa amis telur, saya tambahkan setengah sendok teh vanilla powder. Di dalam wadah yang lain, campurkan tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan kunci biru. Sebelumnya sudah disangrai dulu ya, supaya kukernya bertahan lebih lama dan renyah. Kemudian tambahkan susu bubuk full cream. Saya menggunakan Denko full cream. Dan tambahkan tepung maizena. Saya menggunakan tepung maizenaku. Kemudian ketiga bahan tepung ini diaduk supaya menjadi campuran yang homogen. Langkah selanjutnya, kocok campuran margarin, butter, gula pasir halus, dan vanila menggunakan mixer atau whisk. Cukup 2 menit saja, tidak boleh terlalu lama ya. Kemudian masukkan kuning telur dan kocok kembali sampai adonan menjadi lembut dan menyatu. Cukup sampai lembut seperti ini ya guys. Kemudian masukkan campuran ketiga tepung ke dalam adonan, lalu diaduk menggunakan spatula sampai tepung menyatu dengan adonan. Sampai seperti ini ya guys. Adonannya tidak boleh diulen terlalu kuat ya, karena supaya kue tidak menjadi keras. Sebelumnya saya sudah menyiapkan selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan kira-kira sebesar kelereng yang kecil ya, supaya bentuk nastarnya cantik. Nah, seperti ini guys bentuk nastarnya. Cantik kan? Selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana cara membentuk nastar bulat supaya cantik. Yuk ikuti terus videonya ya. Saya timbang seberat 10 gram ya, karena saya punya selai nanasnya sebesar ini, kira-kira sebesar kelereng. Nah, kemudian ini dipipihkan dengan cara ditekan seperti ini selebar-lebarnya ya, supaya nanti bisa membalut selai. Kemudian simpan selai yang sudah dibulatkan ini di tengahnya, kemudian ditutup ya seperti ini supaya terbalut saja, lalu sambil ditekan ya. Kalau sudah seperti ini, dibulatkan saja dengan cara diguling-guling seperti ini ya, digeleng-geleng ya. Nah, ini adonannya sudah cukup lentur, jadi ketika digeleng-geleng ini akan menyatu.
Mudah kan guys membuatnya? Nah, supaya mendapatkan ukuran nastar yang sama, sebaiknya adonannya ditimbang ya guys. Ini saya menimbangnya 10 gram. Selanjutnya, nastar ini sudah siap dipanggang guys. Oh ya guys, satu resep nastar ini bisa menjadi 134 butir dengan ukuran 10 gram ya guys. Kalau menginginkan ukuran yang lebih kecil, bisa diperkecil membentuk selainya dan diperkecil juga menimbang adonannya ya guys. Menurut ilmu yang saya dapatkan dari beberapa sumber, supaya olesan telurnya kinclong tidak retak, jadi kuenya ini atau nastarnya ini dipanggang terlebih dahulu sampai matang ya guys. Nah, setelah matang dan setelah agak dingin, baru dioles oleh kuning telur. Sebelum nastar dipanggang, terlebih dahulu panaskan dulu ovennya ya guys. Biasanya saya panaskan dulu menggunakan api atas dan api bawah. Setelah panasnya mencapai panas yang diperlukan, api atasnya dimatikan. Jadi hanya tinggal api bawah saja. Baru nastar ataupun cooker yang lain yang akan dipanggang dimasukkan ke dalam oven dan dipanggang kurang lebih sekitar 40 menit atau disesuaikan dengan panasnya oven masing-masing ya guys. Ini nastar yang sudah matang ya guys, sudah menguning bagian bawahnya dan sudah siap disemir atau dipoles menggunakan kuning telur. Tentunya akan membuat penampilan nastar semakin cantik dan semakin menarik, juga semakin lezat untuk disantap. Mengolesnya menggunakan kuas seperti ini ya guys. Kuning telurnya ini dicampur dengan susu UHT dengan perbandingan 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu UHT. Kemudian dipoles ya guys, harus sabar loh molesnya supaya hasilnya cantik. Ini sudah dioles baru 1 kali ya. Nah, ini yang sudah dioles kuning telur 2 lapis ya. Nah, sekarang ini akan dipanggang. Terlihat perbedaannya kan dari yang tadi, kalau waktu masih 1 lapis terlihat tipis. Nah, ini yang sudah 2 lapis itu terlihat lebih tebal ya dan lebih mengkilat. Ini akan saya panggang ya. Sudah matang. Nastar cooking celong. Sudah matang ya. Saya mau diamkan di dalam oven sampai ovennya dingin ya, supaya matangnya lebih sempurna. Terlihat renyah kan guys nastarnya. Ini enak deh, kamu wajib coba loh. Jadi segini nih guys, banyak kan? Oke guys, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat menginspirasi. Jangan lupa like dan subscribe untuk saya ya guys. Silahkan share ke semua sosial media yang kalian punya ya guys, supaya video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.